konsepnya gini teman-teman. Untuk bangun datar itu kan paling enggak ada persegi panjang, ada segitiga, ada jajar genjang, ada trapesium, ada layang-layang, ada belah ketupat. Nah, di sini nggak perlu hafalan, nggak perlu apapun, teman-teman, cukup paling nggak nanti kan yang ditanyakan luas sama keliling. Teman-teman cukup hafalkan satu aja, misal yang persegi. Luas persegi itu sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Perhatikan, nama di persegi, bagian sini tuh namanya sisi, ini namanya sisi. Luasnya sisi kali sisi. Perhatikan persegi panjang. Persegi panjang, luasnya sebenarnya sama juga, sisi kali sisi. Cuma kita mengenalnya yang bagian bawah ini bukan sisi, tapi P. Yang di atas ini L. Makanya kita mengenal luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Padahal sebenarnya sama konsepnya, sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Atau dalam artian panjang kali lebar. Gitu. Untuk segitiga juga sama. Segitiga itu kalau diperhatikan persegi dibagi dua nih. Persegi dibagi dua. Tadi di sini siapa namanya di persegi? Sisi kan? Sisi kali sisi. Nah, dalam segitiga ini bukan sisi tapi alas. Yang di sini tinggi. Jadi luasnya karena setengah dari persegi berarti setengah dari sisi kali sisi. Sisi dalam segitiga ini namanya alas sama tinggi. Makanya kita mengenal setengah kali alas kali tinggi. Semuanya cukup berangkat dari persegi. Tuh, terkait konsep luas. Kalau keliling, teman-teman juga tidak perlu hafal. Konsep keliling apapun bangunnya, misal bangunnya berantakan seperti ini. Untuk mencari luas, ibarat kita itu berangkat jalan kaki dari sini, balik lagi ke sana. Artinya kita menghitung seluruhnya. Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, gitu. Jelas ya? Misal kayak persegi. Kan ini sisi, berangkat dari sini. Keliling. Nah, berarti kan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Sisinya 4 kali, berarti bisa kita singkat 4S. Makanya kita mengenal keliling persegi itu 4S. Dari sana konsepnya. Sama semua, persegi panjang juga sama. Persegi panjang berarti P tambah L tambah P tambah L. P tambah L tambah P tambah L. Nah, di sini berarti P-nya 2 kali, 2P, L-nya 2 kali, 2L. Makanya kita mengenal keliling persegi panjang itu 2 kali P tambah L seluruhnya. Jadi tidak perlu dihafal. Nalar kita cukup untuk bisa menyelesaikan. Itu ya. Untuk awalan terkait konsep bangun datar, terkait luas dan keliling. Silakan kalau ada komentar, habis itu kita coba aplikasikan konsep ini di persoalan-persoalan yang ada. Malam ini kita coba bahas 6 tipe soal dan mewakili masing-masing bangun. Sudah ya? Oke, kalau sudah, saya izin hapus. Untuk nomor 1, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Ukurannya 120 kali 80, 120 kali 80. Jika Andi berlari mengelilingi lapangan tersebut sejauh 4 km, banyak putaran yang dicapai Adi, berarti dia mengelilingi lapangan. Memangnya kalau dalam satu putaran ini berapa dia menempuh jarak? Sama, ini pakai konsep keliling tadi yang sudah kita bahas. Konsep kelilingnya adalah
berarti 120 tambah 80 tambah 120 tambah 80. Ini 200, ini 200. Jadi satu kali keliling dia 400 meter. 400 meter. Nah, dalam soal si Andi ini berlari sudah sejauh 4 kilo. Padahal satu putarannya cuma 400 meter. Memangnya dia berapa kali? Jadi kita coba ubah, satuannya harus sama. 4 kilo berapa meter? 4 kilo ke meter. Turun 3 berarti dikali 1000. Berarti 4000 meter. Nah, si Andi ini ternyata dia sudah mengelilingi sejauh 4 kilo, 4000 meter. Berarti dia sudah keliling berapa kali? 4000 dibagi 400 berarti 10 kali putaran. Jelas ya? Nomor 1. Silakan kalau mau nyoba nomor 2 sama mau ada yang ditanyakan boleh. Kapan? Bentar, tadi ada yang nanya. Mana Kak Dea tadi? Oke, selanjutnya tadi Kak Dea sempat tanya ya, kok hilang Kak Dea? Tanya apa Kak Dea? Kak Dea, mana tadi sempat tanya? Hilang. Gak kebaca pertanyaannya. Ya lanjut nomor 2. Kebun ayah berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi sejajar 30 meter dan 38 meter serta panjang sisi siku-sikunya 6 meter. Nah, di sekeliling kebun akan dibuat pagar dengan biaya 5.000 per meter. Biaya yang dibutuhkan ayah untuk membuat pagar seluruhnya adalah, kita harus tahu dulu bentuk dari trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku seperti ini. Banyak ya macamnya trapesium. Ini contoh trapesium siku-siku. Ada trapesium sama kaki. Ini trapesium siku-siku. Jadi ada satu sisinya dia yang berbentuk siku-siku atau 90 derajat. Oke. Panjang sisi sejajar. Nah, yang dimaksud sisi sejajar dalam trapesium itu adalah ini.
ini dan ini namanya sisi yang sejajar. Di soal 30 dan 38, berarti yang pendek ini 30, yang panjang ini 8. Panjang sisi siku-sikunya 6. Nah, ini siku-sikunya berarti. Di sekeliling kebun akan dibuat pagar dengan biaya. Jadi ini akan dibuat pagar mengelilingi seluruhnya. Biaya pagarnya 5.000 per meter. Berapa biayanya? Artinya kita sedang mencari kelilingnya. Ingat tadi di awal sebelum kita mulai, konsep dari keliling adalah cukup menambah sisi-sisinya. Jadi ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Sisi mana ini yang belum diketahui? 6 sudah, 38 sudah, 30 sudah. Yang miring ini kan yang belum. Jadi yang miring kita cari dulu yang miring. Kita bisa pakai bantuan garis ini. Artinya garis merah dengan garis sini sama atau beda panjangnya? Sama kan? Berarti ini 6. Lalu perhatikan, ini saya hapus dulu. Segini kan 38 tadi. Nah, segini doang berapa? Sama seperti atasnya berarti kan? Nih, sama jaraknya kan? 30, segini juga 30. Berarti kalau full 38 segini doang berapa? 8. Nah, berarti kita untuk mencari sisi miringnya ini kita pakai ilmu Pythagoras. Jadi ada 6, ada 8, kita cari sisi miring. Sisi miringnya akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64 akar 100 berarti 10. Akhirnya kita lengkap memiliki keempat sisinya. 6, 38, 10, 30. Berarti kelilingnya 6 tambah 38 tambah 10 tambah 30. Berapa berarti? 44 tambah 40, 84. Jadi kelilingnya 84 meter. Kemudian biaya per meternya 5.000. Berarti biaya keseluruhannya 84 dikali 5.000. 20, 420. Oke. Itu nomor 2. Tahu yang IG ini gimana kabarnya ini? Jelas. Halo RP Farah, kelihatan tak? RP Farah. RP Farah. Suaraku kerungu gak? Bagi tes itu ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Dodo, saya geser ya, gitu ya. Dodo akan membuat layang-layang untuk dijual. Untuk satu buah layang-layang dibutuhkan 2 potong lidi yang digunakan sebagai kerangka dengan panjang masing-masing 30 dan 15 cm. Luas minimal kertas yang dibutuhkan. Perhatikan di sini. 2 potong lidi. Artinya layang-layang lidinya ini sama ini kerangkanya. Jadi yang pendek 15, ini 15 cm, yang di sini 30 cm. Kemudian kan kita kasih kertas kan kalau bikin layang-layang. Berapa luasnya? Artinya luas layang-layang itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal itu yang mana ini? Ini berarti yang 15 cm sama ini yang 30 cm. Berarti luasnya setengah kali 15 kali 30. Nah, coret 30 bagi 2, 15. 15 kali 15, 225. Jadi satu layang-layang itu 225 cm persegi. Kemudian ditanya, luas minimal kertas yang dibutuhkan untuk 40. Berarti kalau untuk 40 dikali 225. 225 kali 4, 900. Berarti 9.000 cm persegi. Untuk nomor, nanti soal ini akan berkembang. Misal saya tanya
Kalau satu layang-layang dibutuhkan modal Rp3.000, berapa kalau 40? Atau kalau per 1 cm persegi itu butuh biaya Rp100, kalau 9.000 cm persegi berapa? Bisa berkembang banyak. Itu untuk nomor 3. Oke, kita lanjut lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi nomor 4. Ya, kita lanjut lagi nomor 4. Ayah mempunyai sebidang tanah berukuran 45 kali 25. Di tanah tersebut akan dibuat kolam ikan berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal berturut-turut 5 meter dan 20 meter. Sisa tanahnya mau ditanami pohon mangga. Luas tanah yang ditanami pohon mangga berapa? Nah, berarti kita cari dulu nih luas kolamnya. Luas kolam, karena luas kolamnya berbentuk belah ketupat, berarti kita nyari luas belah ketupat. Luas belah ketupat. Luas belah ketupat ini setengah kali diagonal 1 diagonal 2. Diagonal 1 berarti mana yang belah ketupat itu? Ini 5 meter dan 20 meter. Saya pakai yang terang aja. Berarti diagonal yang pertama 5, yang kedua 20. Udah, kita coret nih. 10 kali 5, 50. Jadi kolam ikannya 50 meter persegi luasnya. Sedangkan ayah mempunyai sebidang tanah berukuran 45 kali 25. Berapa luasnya ayah? Luas tanahnya ayah 45 kali 25. Ya, 45 kali 25 berarti 45 kali 25, 25 sepen 2, 20, 22, 10, 8, 9, 5, 2, 1125. Ini luas tanahnya ayah. Dipakai 50 doang buat kolam, berarti sisanya berapa? 1125 dikurangi 50. 5, 7, 1075 meter persegi yang digunakan untuk pohon. Oke, jelas ya? Itu untuk nomor 4. Oke, kita akan bahas nomor 5 dan 6. Terakhir. Nomor 5 dan 6. Kita geser 5 dan 6. Silau ya. Yuk kita soal terakhir, mungkin masih agak kelihatan atau saya geser ya sebentar. Nah. Sip. Lumayan lah. Yuk, tinggal nomor 5 dan nomor 6. Habis itu kita sudahi malam ini. Yuk, nomor 5. Sebuah taman berbentuk persegi. Di sekeliling taman itu ditanami pohon pinus dengan jarak antar pohon 4 meter. Panjang sisi taman 65. Ada persegi.
65, 65. Berarti kelilingnya berapa? Berarti 65 tambah 65 tambah 65 tambah 65. Ini 130. Ini 130 berarti 260. Jadi keliling tamannya 260. Kemudian setiap 4 meter ditanami pohon. Berarti 260 dibagi 4 dapat 65. Artinya ada 65 pohon. Itu ya untuk nomor 5. Tinggal nomor terakhir. Oke. Sudah? Terakhir tinggal nomor 6. Kalau ada pertanyaan silakan. Mau request materi juga boleh. Yuk, nomor 6, nomor terakhir malam ini. Sebuah jajar genjang diketahui memiliki luas 3.500. Jajaran genjang luasnya 3.500. Apabila panjang alas dari jajar genjang tersebut adalah 7x, ini 7x. Kemudian tingginya, ini berarti tinggi 5x, maka tinggi dari jajaran genjang tersebut, nah, perlu kita tahu dulu nih. Jajaran genjang itu kalau misalkan lupa rumus luas, kita pakai nalar aja. Coba ini kita kasih garis, kemudian kita potong, gunting, kemudian kita taruh sini. Apa yang terjadi? Ya, bentuknya menjadi persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Artinya jajar genjang ini luasnya adalah panjang, berarti ini kan panjang kali lebar, atau alas kali tinggi. Alasnya siapa? 7x. Tingginya siapa? 5x. Luasnya sendiri berapa diketahui di soal? 3.500. Jelas ya? Udah, 7x kali 5x 35x kuadrat. Kemudian 35 nya pindah, 3.500 dibagi 35, coret, sisa x kuadrat, sehingga x kuadratnya 100. Berapa kali berapa yang hasilnya 100? 10. Sehingga x nya 10. Di soal ditanya tinggi dari jajaran genjang tersebut berapa? Nah, tingginya tadi 5x. Berarti tinggi jajaran genjang tadi 5x. X-nya kita sudah dapat 10. Berarti 5 kali 10. Berapa itu? 50. Jadi, tinggi dari jajaran genjang dalam soal nomor 6 adalah 50 cm. Jelas? Kak request materi permutasi dan kombinasi. Oke. Kakaknya kelas 12 tak? Iya kelas 12 ya, permutasi ya, peluang ya Kak Dea. Boleh kok. Besok ya.
boleh. Mungkin bisa diajak teman-temannya sekalian kita bahas bareng-bareng, kan seru. Kalau mau teman-temannya, sendirian juga boleh. Boleh kok, nanti saya coba bahas. Oke. Oh, mau tes. Oh, oke. Berarti fokus soal-soalnya permutasi untuk CPNS berarti ya. Saya kira permutasi untuk SMA. Boleh. Oke. Soalnya materi peluang itu sudah kita bahas pas minggu keberapa itu ya, bulan September sudah kebahas Kak Dea. Jadi saya lanjut ke materi-materi berikutnya aslinya. Tapi kalau mau dibahas lagi, Kak Dea mau tahu boleh kok. Nanti saya coba jadwalkan lagi. Insya Allah besok saya selipkan jam 9:30 ya Kak Dea. Nanti juga jangan lupa di postingan-postingan. Biasanya saya juga akan memposting pembahasan soal, barangkali di situ juga ada submateri terkait peluang-peluang, bisa dipelajari. Ya, sama-sama Kak Dea. Halo Bu Lala. Lagi testing kalau pakai IG gimana ini Bu Lala? Kalau IG ini kendalanya tidak bisa layar mirror. Jadi harus kamera belakang. Oke, ada pertanyaan lagi Kak Dea? Tidak ada? Kalau bangun datar sudah menguasai ya? Tapi nanti ada level sulitnya ini. Ini kan pengembangannya banyak. Misal, ini saya tanya biayanya. Mana ini ya? Per pohon misalnya berapa juta? Berapa biayanya seluruhnya? Banyak sebenarnya pengembangannya nanti. Tapi memang sampai beberapa hari ke depan kita masih konsep dasar, sub-sub materi. Kalau sudah habis semua baru nanti kita bahas-bahas soal pendalaman-pendalaman. Oke, mungkin malam ini itu saja. Makasih buat teman-teman semuanya. Yang di IG juga makasih. Oke ya, mohon maaf. Saya senang kalau ada yang request materi itu, malah artinya ada feedback, ada komunikasi. Jadi seolah-olah saya tidak hanya berhadapan sama kamera saja, tapi benar-benar dengan manusia di balik layar. Oke ya, makasih sekali lagi yang sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Hari ini kita sudah membahas topik bangun datar, konsep dasar dari persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, jajar genjang, persegi panjang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum.